Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang setia menyaksikan Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa melayani Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil ataupun menjadi seorang misionaris, tetapi rupanya menjadi orang-orang yang ada di dunia profesional ataupun marketplace tepatnya. Para pengusaha pun mereka dapat melayani Tuhan dengan cara yang tentunya tidak sama dengan para hamba Tuhan. Nah, pada episode kali ini kita menampilkan suatu episode dengan suatu topik yang sangat menarik, yaitu bersinar di marketplace. Ya, menampilkan satu pasang suami istri. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam cara mereka, ya, dan mereka adalah para pengusaha yang sangat berhasil, yaitu pasangan suami istri yang bernama Bapak Chandra Tambayong dan juga Ibu Lili. Ya, Ibu Lili ya. Jadi pemirsa sekalian, kita akan belajar hari ini dan saya percaya bahwa siapapun Anda yang di luar sana yang ingin melayani Tuhan dan mungkin selama ini Anda berpikir, aku nggak bisa melayani Tuhan, aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa ke istilahnya ke daerah-daerah, aku nggak bisa berkhotbah gitu ya. Tetapi hari ini Anda dapat kesempatan yang sangat luar biasa untuk melihat bagaimana sih kita dapat melayani Tuhan dengan cara yang tentunya beraneka ragam ya. Dan kami percaya dan kami berharap acara ini akan memberikan berkat yang sangat luar biasa buat siapapun Anda yang menyaksikan. Sebelum kami tampilkan narasumber kami, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Lahir di Jakarta 2 Maret 1960, Chandra Tambayong dibentuk sebagai seorang yang pekerja keras semenjak masih muda. Pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas swasta di Jakarta, Chandra lebih memilih berhenti kuliah dan beralih menjadi seorang wirausaha. Setelah kemudian menikah dengan Lili Margono, Chandra pun terjun ke dalam bisnis properti pada tahun 1985. Dari pernikahannya dengan Lili, Chandra memiliki 4 orang anak, seorang putri dan 3 orang putra. Setelah meraih beberapa kesuksesan, akhirnya Chandra melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan sendiri, yaitu Abadi Mukti Kirana, cikal bakal Bandung Intigraha saat ini. Banyak suka duka dalam perjalanannya menjadi seorang pengusaha di bidang properti. Chandra membangun 3 apartemen di Bandung dan 1 di Jatinangor. Kemudian bermitra dengan sejumlah pengusaha membangun Solo Grand Mall, Pusat Grosir Solo, dan Solo Paragon. Dalam episode Good News kali ini, kita akan belajar lewat narasumber Bapak Chandra dan Ibu Lili Tambayong tentang tips menjadi orang percaya yang bersinar di marketplace. Bagaimana kisah perjalanan hidup mereka? Saksikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Dulu mungkin orang tua saya berjoin dengan orang Bandung, tapi yang rencananya untung besar ternyata malah rugi ya. Mau untung malah buntung orang bilang. Iya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food.
Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Bersinar di Marketplace adalah episode Good News hari ini, dan kita kedatangan dua orang tamu narasumber yang sangat luar biasa dari kota Bandung. Ya, ya di studio telah hadir Bapak Chandra Tambayong dan juga Ibu Lili. Shalom Pak Chandra, Bu Shalom. Lili. Anyway, bisa perkenalan singkat kepada para pemirsa sekalian supaya mereka semua bisa tahu Pak Chandra dan Bu Lili ini siapa. Ngomong-ngomong, cerita dong tentang diri Pak Chandra gitu. Silakan. Oh iya, nama saya Chandra Tambayong, ini istri saya Lili. Kami asli dari Jakarta, kurang lebih 25 tahun yang lalu. Lalu kita ke Bandung. Jadi ini sudah silver anniversary dong? Sudah. Anak ada berapa orang? Ada 4 anak, 1 perempuan dan 3 laki, dan cucu mau 3 Januari ini. Oh ya, udah mau 3? Wow, good. Puji Tuhan sih. Iya. Dan seorang pengusaha ya, di bidang apa, boleh cerita sedikit gitu? Ya, kami dari awalnya udah usaha waktu diterjun setelah menikah, langsung kita ke properti. Jadi emang bisanya hanya properti aja. Kok bisa milih properti itu gimana? Karena kita tahu bahwa bisnis properti ini sangat booming sekali di Indonesia gitu ya, sangat menjanjikan. Waktu seperti 25 tahun, 30 tahun yang lalu gimana gitu? Karena emang dipersiapkan dari orang tua kami. Oh, udah dikaderkan, dimentorkan dikaderkan, iya. Tapi dulu memang kita dasarnya pedagang. Pak Chandra ini dulu pedagang hasil bumi di daerah di Jakarta. Jadi 25 tahun lalu kami memang mengembara di Bandung. Awalnya itu memang ada pekerjaan kontraktor yang waktu itu mengalami kerugian. Orang tua saya berjoin dengan orang Bandung, tapi yang rencananya untung besar ternyata malah rugi ya. Mau untung malah buntung orang bilang gitu ya. Jadi terus Ibu dan Bapak dikirim ke Bandung untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Iya, kira-kira. Ya, ngomong-ngomong dulu Bandung 25 tahun yang lalu masih dingin sekali dong. Masih dingin, masih enak, masih sekarang sejuk. Udah panas ya? Sekarang padat dan padat, macet. Padat, apalagi kalau weekend gitu ya. Iya. Makanya kalau weekend ke Jakarta. Macetnya gara-gara orang Jakarta ya, Pak Ibu ya. Iya. Nah, orang-orang Jakarta nih ya, ayo. Hari ini juga saya tadi dari Bandung ke Jakarta lancar, tapi saya lihat yang dari Jakarta ke Bandung macet total. Oke, good. Setiap weekend begitu ya. Tapi anyway, di mana ada hadirat Tuhan, di mana selalu ada sukacita dan berkat yang melimpah ya. Amin. Good, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita akan berbicara tentang bersinar di marketplace gitu ya. Nah, bisa cerita sedikit tentang tantangan-tantangan yang pada hari-hari ini mungkin Pak Chandra hadapi sebagai seorang pengusaha di akhir zaman gitu. Ya, tantangan memang makin kesini saya lihat makin bertambah. Mungkin dulu tantangan banyak, cuman mungkin karena faktor usia pengaruh ya. Dulu waktu kita masih muda, mungkin tantangan itu ya satu challenge yang kita hadapin terus. Cuman mungkin usia bertambah, rasanya juga kita jadi agak ada waktunya mesti yang muda tuh bergulir mungkin ya. Tantangannya justru mungkin dengan kita makin ada usia kan kita makin ahli sebenarnya di bidangnya. Banyak tawaran bisnis. Tapi akhirnya Pak Chandra memilih untuk tidak jor-joran gitu, tidak ekspansi karena waktunya untuk keluarga, untuk
pelayanan juga jadi berkurang. Kalau kita terus-terusan ini udah mau mulai pensiun malah sekarang. Jadi lagi mempersiapkan diri nih ya. Mempersiapkan kader anak-anak gitu. Jadi dari dunia Kang Au mau mundur. Gitu ya. Terus kemudian pendekar-pendekar mudanya mau dikirim keluar gitu ya. Kalau enggak, jadi saya berasa itu berkat juga bahwa seusia saya ya usia 55 kita menyadari kekuatan kita udah mulai berturun, justru kita ingat apa yang harus kita kerjakan lagi yang selain bisnis saja. Oke, good. Nah, ngomong-ngomong nih sebelum kita masuk lebih dalam tentang bisnis nih, ketemunya dulu di mana? Ketemunya di Jakarta. Ketemunya sih tanpa terduga-duga di Golden Truly sih sebenarnya. Oke, lagi shopping ketemu gitu atau gimana? Ya emang ini kita aja berasa pertemuan ini benar-benar campur tangan Tuhan. Yang biasanya saya boleh dibilang mustahil untuk keluar dari tempat usaha saya, itu boleh dibilang saya jarang sekali keluar. Nah, pada hari itu saya bisa keluar, entah bagaimana mungkin panggilan Tuhan ketemu. Jadi pas Pak Chandra ini sedang jalan-jalan gitu maksudnya? Sedang diculik sama temen. Terus ketemu di satu mall gitu. Biasanya Pak Chandra itu kan dia pedagang di Jakarta di Proyek Senen. Dan dia sampai libur pun untuk Sincia pun nggak pernah libur. Hari raya pun nggak pernah, saat itu tiba-tiba temennya ngajak dia. Gitu. Jadi kerja kayak kereta api gitu jalan. Karena orang tua kita kan selalu mengajarkan budaya kerja kan. Nggak boleh malas kerja. Tapi justru di saat sedang beristirahat dalam kurung santai, bertemu dengan pasangan ilahinya ya, jodoh. Ternyata orang tua kita juga udah kenal. Jadi kita sendiri belum kenal. Jadi cepat. Pas jadi lebih cepat. Jadi prosesnya pacarannya ngomong-ngomong berapa lama waktu itu? 2 tahun. Sempet saya ke Kanada lagi sekolah. Sempet ditinggal dulu. Oh gitu. Mereka ini berarti udah 30 tahun menikah ya? Iya. Tapi kadang-kadang kalau orang nggak kenal gitu, kalau udah kenal gitu lihat, wow, mereka still sweet gitu ya. Oke, good. Ya mau belajar banyak hari ini dari Boleh ya? Pak Chandra dan Ibu Lili ya pemirsa. Tetap stay tune bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Satu gudang itu, kan anak saya 2, kalau malam itu kan suka ada lintah di situ agak dingin, jadi pakaiin garam, sampai kalau mandi juga harus sedikit. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Bersinar di marketplace hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita Pak Chandra dan Ibu Lili. Bapak Ibu, kalau hari ini sudah berhasil sekali di dunia properti ya. Ada hotel maupun mall di Bandung dan Solo ya khususnya. Nah, tetapi kalau kita bicara kesuksesan hari ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa perjuangan di awalnya. Nah, bisa ceritakan perjuangan di awalnya itu dulu seperti apa? Atau nggak pernah berjuang mulus-mulus saja karena orang tua juga bisnisnya sudah properti, apa seperti itu? Enggak, ya. Kontrak rumah kita perjuangannya dari bawah, jadi dari mulai nggak ngerti apa-apa, suka duka itu banyak sekali, malah kesulitan-kesulitan tuh luar biasa. Yang paling diingat tentang dukanya apa, Pak? Dukanya banyak sekali. Mengenai kontur di kota Bandung kan beda. Mereka naik turun ya, kalau di Jabotabek kan rata. Itu aja udah big problem tuh buat kita. Apalagi kita kan bukan latar belakang teknik ya. Terus juga kita datang ke satu kota baru, kita nggak dikenal, mungkin dianggapnya kita
keliru, pengusaha gitu ya, banyak sekali. Kita tidak diakui sebagai anggota organisasi, pengusaha gitu ya. Tapi justru di situ karena kita dari kecil udah terbiasa susah, jadi kita anggap kita udah biasa, malah kita lebih semangat terus, kita fight dan kita yakin bahwa kalau kita jalannya benar pasti suatu waktu kita akan dapat lah gitu ya, akan berhasil. Sampai Ibu sempat bilang sempat kontrak rumah juga. Pertama di Bandung itu kita kontrak rumah di Dadali sekitar 700.000. Jadi 2 kamar, 1 gudang itu karena anak saya 2, kalau malam itu kan suka ada lintah di situ agak dingin, jadi pakaiin garam, sampai kalau mandi juga harus sedikit nunduk lah gitu. Itu masa-masa perjuangan ya. Iya. Kalau sekarang malah punya hotel sendiri, apartemen. Walaupun sih mungkin kalau kita kontrak yang lebih besar mungkin ya kalau kita paksakan bisa. Cuman Pak Chandra bilang kita mesti bikin cerita katanya. Bikin cerita. Awalnya katanya kita mesti harus susah dulu. Jadi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian gitu. Nah Pak Chandra bisa nggak istilahnya kasih masukan buat kita nih atau orang-orang yang lagi nonton. Banyak orang yang misalnya harus pindah ke satu daerah. Tips apa yang Pak Chandra bisa berikan untuk orang-orang yang baru pindah ke daerah itu sikapnya harus bagaimana gitu, endurance-nya apa gitu misalnya? Iya, karena saya dari kecil udah terbiasa ngelayanin pembeli, jadi udah terbiasa tiap hari itu untuk kita komunikasi dengan masyarakat. Terus juga di sekolah aja kita diajarin bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus juga orang tua aja memberi teladan yang baik, tidak boros, tidak ini. Jadi sehingga itu mengalir semua kita. Jadi kita datang ke kota Bandung, saya ingat sekali, kan kita nggak ngerti daerah utara, barat, timur, selatan kita nggak tahu. Yang tanah yang menguntungkan yang mana. Iya, kita nggak tahu. Nah cuman dengan ilmu kita punya bergaul, kita rendah hati, nggak sombong ya. Kan banyak cerita, kalau sombong kan pasti jatuh. Pertama waktu itu umur berapa, 30 ya? Enggak, 28. Kita pertama nggak kenal siapa-siapa, kita masuk ke gereja. Nyipoin. Jadi kita di situ kita bilang, wah kita gimana cara kenal sama pengusaha lainnya. Kita masuk di gereja waktu itu Api Kemuliaan. Dan kita aktif di situ. Jadi mulailah banyak teman gitu. Ini tips yang luar biasa. Jadi istilahnya libatkan Tuhan juga. Kalau masuk ke daerah ya cari Tuhan dulu. Cari gitu pertama ya cari komunitas yang baik. Sampai kita juga berdoa supaya Tuhan, kita di Bandung ini nggak kenal siapa-siapa, kita minta campur tangan Tuhan, petunjuk gitu. Waktu cari insinyur aja tuh nggak ada yang mau kerja sama kita. Kita karena perusahaan apa ini gitu, nggak bonafit. Mungkin kalau sekarang kan banyak yang ngelamar. Kalau dulu sampai pacaran nongkrongin di rumahnya di Bogor, orangnya nggak mau keluar. Jadi keuletan itu gimana sampai dia tuh bisa tertarik sama kita. Ini siapa yang mau kerja sama kita gitu. Ya pada waktu itu susah nyari seorang karena ahli kita bukan sipil. insinyur. Kita kan nggak ngerti. Sekarang dipanggil ini Insinyur Chandra. Saya dapat gelar dari masyarakat. Jadi kalau kirim surat ke saya, Insinyur Chandra Tambayong. Nggak pernah. Karena udah wow ini sudah banyak yang udah biasa. Karena dianggap orang teknik pasti ngerti. Dan kita nggak ada background insinyur, nggak ada background properti lah sebelumnya. Nah, masuk ke gereja. Kemudian apa yang Anda lakukan selain cari teman gitu waktu itu? Ya kita di situ melayani sih di API ya. Iya, berkomunitas dengan berkomunitas akhirnya cepat sekali kita berkembang. Melayaninya dalam hal apa Ibu Bapak? Waktu itu ya kita aktif lah di situ ya, sempat juga saya bawa puji ini suka ya sharing. Gerejanya gitu. Pak Alex Renata. Iya waktu itu. Iya. Oke. Terus kemudian? Terus ngantar anak sekolah, saya anterin sambil saya mengenal jalan. Jadi jalan kota Bandung, saya tahu. Tiap hari lihat koran juga sih, siap dijual tanah di mana dia liatin gitu. Supaya kenal daerah ya? Ya, supaya kenal daerah. Jadi sembari nganter anak sekolah keluar kita tahu jalannya, terus kita mulai tanya-tanya harga pasaran sini berapa. Gitu. Jadi sambil nganter anak sekolah sambil mapping gitu. Iya, sambil mapping. Sehingga orang bilang saya baru di Bandung berapa bulan aja, dia bilang udah tahu semua. Ya karena saya punya kemauan, saya tahu. Walaupun setahun juga nggak pernah punya kemauan, nggak bakal 10 tahu. 10 tahun pun kalau nggak bakal tahu gitu ya. Apalagi saya drive sendiri kan jadi tahu gitu.
Itu poin. Iya. Saya masih ingat udah waktu kita juga baru pindah nih dari Surabaya ke Jakarta nyasar terus gitu ya. Apalagi nggak ada GPS ya. Nangis di jalan. Iya. Kadang-kadang sampai aduh di mana nih kita nggak tahu, kadang-kadang bisa sampai frustasi gitu. Pernah nggak ngalami seperti itu? Kebetulan saya emang demen seperti itu. Oke. Mungkin di Bandung juga jalannya juga nggak terlalu macet juga ya. Iya. Waktu itu belum terlalu macet lah ya. Oke, anyway, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, diperlukan keuletan ya. Kunci daripada sesi ini kita bicara tentang keuletan nih. Orang yang nggak ulet, apapun opportunity yang lewat di depan mata pun juga nggak bisa. Yang kedua, berbicara masalah keikutsertaan Tuhan. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda? Sesukar apapun atau semudah apapun kehidupan Anda, kita nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada diri kita. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Dia membuka pintu dan yang menutup pintu. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Nanti kita akan mendengarkan ada artis-artis yang akan menyanyi yang sangat luar biasa. Stay tune di Good News Program. Bersyukur kepadamu, cintamu padaku, hidupku jadi lebih baik. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji, hormat, syukur ku naikkan padamu. Kau selalu ada dalam hidupku, Kau Allah penolongku. Ku bersyukur kepadamu, cintamu padaku, hidupku jadi lebih berarti sejak ku mengenalmu. Firman-Mu ya Tuhan menyejukkan jiwaku. Kasih-Mu ya Tuhan meluluhkan hatiku. Ku berjanji kepadamu, cintaku padamu sampai selamanya takkan berubah imanku kepadamu. Iwan wo ai niyo wosen wo ai niyo jifen wo de jing ye chen wo di ai ye chen ye liang gai ya wo di si. Firman-Mu ya Tuhan menyejukkan jiwaku. Kasih-Mu ya Tuhan meluluhkan hatiku. Ku berjanji kepadamu,
cintaku padamu sampai selamanya takkan berubah imanku kepadamu sampai selamanya takkan berubah imanku kepadamu. Oke, puji Tuhan. Itu kan lagu terkenal banget ya. Iya. Orang biasanya ke kawinan selalu denger lagu itu. Iya. Niwen Lagu Bo favorit Ai. saya tuh. Apa tuh nama Mandarinnya lagunya? Ye Jul? Liang Tai Pia Water Oh iya, oke. Nah, kok bisa punya ide sampai lagu itu dirubah untuk menyembah Tuhan gitu, Pak Chandra? Silakan. Saya kan memasuki usia 51, saya sebenarnya orangnya pemalu, nggak suka nyanyi gitu. Cuman puji Tuhan ya, di usia saya mendekati ya udah pengen pensiun ini, di umur 51 saya mengenal dunia nyanyi di sekuler. Jadi di sana ternyata saya lihat kok banyak orang suaranya bagus-bagus gitu ya. Terus mereka ada pertandingannya gitu ya. Jadi saya tertantang, saya pikir ini nyanyi ini bagus, kenapa kita nggak coba? Akhirnya saya masuk ke sana. Di sana ya saya nyanyi terus. Nyanyi kan happy ya. Ada guru vokal juga? Ada juga, ada guru nyanyi juga. Jadi kita suka seminggu sekali ke sana. Nah, saya nyanyi terus di rumah pun saya nyanyi. Kan di firman Tuhan juga ada kan, hati yang gembira adalah obat gitu ya, obat yang manjur. Saya juga tanpa terasa puji Tuhan juga, saya ada sakit mah itu sembuh gara-gara nyanyi. Nafas sekali. Iya, ternyata nafas, happy. Aduh, sampai saya baru sadar bahwa loh kenapa nggak dari dulu saya nyanyi. Mungkin kalau saya dari dulu nyanyi nggak bisa jadi pengusaha properti kali. Jadi Tuhan tepat pada waktunya. Pas di usia ya mendekati pensiun ya kita nyanyi. Dengarnya juga mau ngeluarin album ya? Enggak. Coming soon. Terus di rumah saya sering nyanyi ya didukung sama istri yang baik ya. Jadi dia tambahkan kata-kata rohani. Tambah-tambah itu saya nyanyi tidak bosan-bosan kan tiap hari pagi malam saya nyanyi. Nah, ditambahin firman Tuhannya itu. Jadi pelan-pelan lagu yang digubah sudah menjadi lagu pelan menjadi lagu rohani. Karena dia pagi siang malam hampir nyanyi. Hatinya gembira terus sih. Nah itu ceritanya jadi Bu Lili yang mengubah ulang. Ya saya berdoa sama Tuhan minta ini gimana ya supaya lagu ini kan dia nyanyikan terus, tapi kalau dinyanyikan dalam bahasa rohani kan lebih baik seperti menyembah Tuhan. Nah respon dari orang-orang yang mendengar lagu ini yang sudah dirubah gimana? Ya setiap ada undangan Bapak kan diminta nyanyi, pernah juga di Amerika ya di gereja sana. Walaupun juga lagi lomba sekuler, Bapak diminta nyanyi lagu itu, banyak yang minta. Tolong dong minta catatan notnya. Karena kadang-kadang orang nyanyi tapi nggak ngerti artinya juga bisa ya. Banyak. Ini bukan artinya, ini kita ubah sendiri. Karena ini lagunya bahasa Indonesia, jadi mereka getting familiar gitu. Familiar. Banyak juga yang terberkati sih, mereka minta gitu. Tolong dong saya minta dicatat. Sampai ini hari masih banyak yang minta. Oh ya. Ketemu saya, dulu yuk nyanyi di sini ya. Saya minta itunya dong, translate-nya. Berarti saya minta tangannya ntar lagi. Nanti kalau populer susah nyarinya nih. Nah kemudian ada lagu-lagu lagi nggak yang digubah selain ini? Ini satu ini. Sekarang pacarnya lagi belajar lagu Sunda, lagu Jawa. Ini pacarnya ini udah 45 lagu hafal. Konghu, terus Hokian juga. Lagu Sunda Bubui Bulang gitu. Gusti Yesus, sumber hikmatku. Wow, itu Ibu yang saya lagi mau ngambil dari ayat-ayat Alkitab, diberkatilah gitu. Jadi ulangan 28. Loh, karena itu take special gift ya. Karena nerjemahin lagu itu nggak gampang. Kan suku katanya juga harus suku kata pas pemenggalannya naik turunnya kan kadang-kadang kata yang misalnya bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia kan penggalannya nggak sama tuh. Itu take special gift loh. Mesti ada waktu sih memang sih. Terus dikembangkan nih Ibu dan Bapak nih. Kami tunggu CD-nya. Kami tunggu loh ya, nanti mampir ya. Itu juga kemarin waktu kita ada fellowship,
ada yang kasih firman Tuhan, dia ada kasih sepotong lagu, cuman bukan untuk nyanyi lagu, cuman dia bilang rutinitas. Habis mandiku, habis bangun tidurku terus mandi. Jadi gitu ganti sama pacar, bangun tidurku terus doa, tidak lupa membaca firman. Good. Tapi juga gosok gigi dong. Iya. Habis baca firman gosok gigi. Karena kalau cuma baca firman lupa gosok gigi, susah tuh nanti ketemu orang ya kan. Oke, pemirsa seru sekali ya. Nah sekarang saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul dari episode Good News hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini ya dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami sudah mempersiapkan buku ya, masing-masing sebuah buku. Contohnya seperti ini ya, Become a Better You yang ditulis oleh Joel Osteen. Ada juga buku dari Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus ya. Kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku kepada Anda, persembahan dari toko buku Immanuel. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Itu dengan ajaibnya Tuhan memakai orang yang tidak diperhitungkan sama sekali dan tanpa biaya jalan lagi tuh. Malah orang itu yang maksudnya bisa approach masyarakat dengan baik. Tanpa kita minta mereka bisa datang. Saya yakin itu Tuhan yang menggerak. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Masih di Good News program bersinar di marketplace. Langsung mau kembali tanya kepada Pak Chandra dan Ibu Lili. Sepanjang perjalanan terutama di dalam perjuangan bisnis ya, apakah ada kejadian-kejadian tertentu di mana tidak terlupakan pengalaman khusus bersama dengan Tuhan Yesus yang seakan-akan kalau bukan Tuhan yang nolong saya tidak mungkin bisa melalui semuanya ini? Banyak sekali campur tangan Tuhan di bisnis kita. Ada beberapa yang saya ambil dari saking banyaknya itu ya. Ada satu kejadian kita bikin apartemen susah payah. Dulu kan kita dari rumah murah sampai ada kesempatan Tuhan izinkan bikin high rise building yang susah banget gitu ya. Dulu tidak terbayangkan nama kita, itu dicampur tangan Tuhan. Kita dapat kesempatan bisa menggarap ini. Karena dulu kan konotasinya tuh hanya orang yang banyak uangnya gitu yang bisa garap. Ternyata bukan, orang yang dekat Tuhan itu yang bisa menggarap. Amin. Gitu ya. Kita juga terus terang bukannya dari yang berlebihan uangnya. Emang berapa lantai Pak? Puluhan. Ya. 30-an. Iya. Nah satu kejadian pernah yang sangat tidak sangat terlupakan berkesan gitu ya. Kita biasa kan marketing kan jalan dulu, izin kita udah jalan ya, tiba-tiba kita udah marketing, udah terima uang, izin udah jalan, di demo sama masyarakat sekitar, luar biasa. Demonya apa? Pressure-nya, karena ya, mereka nggak suka. Mereka nggak suka. Rumah-rumahnya jadi lihat kan dari ketinggian gitu, kita bisa jadi lihat halaman dia padahal udah mereka maksudnya kompensasi tanahnya udah beres. Udah beres. Pembebasan tanah udah beres. Jadi lingkungan tuh menolak gitu. Terus masuk pengadilan. Ya, terus mereka sampai gitu masukin di koran. Koran juga. Bahwa ini sengketa, bayangkan ya.
kita udah terima uang, banyak konsumen sampai menanyakan kenapa ini sengketa. Konsumen kan nggak tahu sengketa karena apa. Pokoknya kata-kata sengketa aja udah istilahnya udah jadi marah reputasinya ya. jadi buruk Iya, sekali gitu ya. Sempat diberhentikan sih pembangunannya. Oh, proyeknya juga sempat diberhentikan. Luar biasa. Kita tuh kayak terpidana aja, dihakimi oleh masyarakat. Ini di kota apa? Bandung atau? Iya, di ada. kota. Ya, tapi setiap buka proyek umumnya ada seperti itu. Tekanan-tekanan. Jadi banyak faktor X-nya yang Nah, dalam keadaan seperti itu tentunya kalau menghadapi pengadilan, dakwaan masyarakat itu kan nggak enak banget ya. Gimana Bapak dan Ibu bisa tetap maksudnya gigih berjuang gitu tanpa menyerah sampai dengan adanya hari ini? Nah makanya orang kan kadang-kadang pengen berhasilnya aja kan, Iya. tidak mau susahnya Iya, aja. betul. Nah bagi kita yang udah terbiasa dari kecil susah, itu seperti kayak kurikulum aja, yang kita yakin kita pasti bisa beresin gitu. Jadi kalau kesusahan ini supaya saya naik kelas lebih tinggi. Iya, kita anggap itu, jadi kita tough gitu ya, maju terus gitu. Nah mungkin banyak orang-anak yang mampu ya kayak gini udah down. Nah tapi gini, di balik layar itu istilahnya ada masalah satu kan, ada demo dan ini dan itu naik kelas. Secara teori kita mengerti nih. Tapi apa yang Anda berdua lakukan nih pada waktu itu? Cari Tuhannya bagaimana gitu? Ngomong sama Tuhannya gimana tuh? Gitu loh. Kita berdoa sih pasti ya, minta campur tangan Tuhan. Apakah memang proyek ini kalau memang berhenti karena kemuliaan Tuhan ya kita bersedia. Pada waktu itu kita sama partner untung kita seiman, jadi ada satu proposal kita ini gimana nih kita lanjutin, kita fight ya karena ada oknum-oknum yang menawarkan dengan sejumlah dana untuk pressure masyarakat. Cuma kita pikir kalau kita kasih uang kita dianggap pengusaha preman. Kalau kita enggak, berhenti ini proyek, luar biasa bisa ruginya. Akhirnya kita sepakat berdoa, akhirnya ada satu keputusan, kalau emang ini proyek ini berhenti tapi nama Tuhan dipermuliakan, nggak apa-apa berhenti. Rugi banyak. Akhirnya singkat cerita kita putuskan itu berhenti. Kita nggak mau pakai tangan kekerasan. Nggak mau kasih uang ke orang oknum untuk beresin. Pada waktu kita ambil itu, aduh bergumul sekali. Cuman akhirnya kita ada kalimat itu kan nama Tuhan dipermuliakan. Kita coba jalani, imani. Begitu kita sepakat, kita itu rasanya kita kayak Superman. Jadi walaupun kuat, jadi rugi walaupun pun oke nggak lah. masalah ya. Bener. Tapi bener Tuhan itu nggak pernah berhutang. Nggak lama setelah itu, dengan ajaibnya Tuhan memakai orang yang tidak diperhitungkan sama sekali dan tanpa biaya jalan lagi tuh. Malah orang itu yang maksudnya bisa approach masyarakat dengan baik. Tanpa kita minta mereka bisa datang. Saya yakin itu Tuhan yang menggerakkan. Itu amazing. Jadi hal-hal seperti ini yang merupakan kesaksian iman ya. Iya, kesaksian iman. Pertanyaan berikutnya nih, Pak. Seringkali orang berpikir orang hidup supaya bisa bahagia itu harus kumpulin uang yang banyak, kerja keras gitu kan ya, baru bisa bahagia. Sebenarnya kalau menurut Bapak, benar nggak sih arti hidup yang seperti ini? Tidak benar. Yang benar seperti apa Pak? Jadi uang emang kita perlu. Kita harus hidup, perlu kerja, harus rajin gitu ya. Uang kita perlu, tapi kan bukan segalanya uang. Ya. Tanpa hikmat dari Tuhan, semuanya nothing. Malah uang kadang-kadang banyak kita lihat jadi membawa malapetaka. Nah lalu kalau kita Bapak misalnya ngomong gitu kan, kalau kita lihat nih para pengusaha terus memperbesar portfolio. Dari 1 menjadi 2 dan menjadi 3 menjadi 100 menjadi 1000 katakanlah. Dan kemudian setelah itu kalau bisa menjadi perusahaan TBK dan yang lain-lain. Ekspansi terus. Lalu apakah dari kacamata pengusaha Anda, apakah Anda pribadi memiliki kata-kata cukup gitu loh? Ada nggak pernah terpikir seperti itu? Oh iya, kalau puji Tuhan ya kita dapat hikmat dari Tuhan, kita benar-benar cukup sekali, lebih dari cukup. Cukup dalam sesi Anda dan apakah nggak perlu diteruskan ke anak-anak Anda misalnya? Oh iya, kalau cukup untuk saya, karena terus terang godaan dari kita ini kan setelah kita melewati semua, bank makin percaya, pemilik tanah makin percaya, sehingga kita tuh tergoda sekali untuk expand. Jadi ekspansinya ada ya. Oke, kita akan break dulu di sini. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita ini rasanya mau ini lebih lagi, mau cukupnya itu kapan gitu. Kadang-kadang kita bisa ngomong cukup sekarang, tapi pada waktu sampai di sana ternyata masih kurang gitu ya. Rasanya ada satu adventure yang baru yang harus ditaklukkan gitu. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan ini kita nggak pernah mengenal kata-kata cukup. Nah, apa jawaban pengusaha ini? Kita saksikan setelah yang satu ini. Itu
Kita hanya ingin aja. Anak-anak sekarang itu kalau dijemput sama Kijang katanya pada nggak mau naik. Beberapa anak-anak orang kaya itu kalau nggak Alphard yang jemput, mereka nggak mau. Jadi kasihan juga. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Apa itu cukup pemirsa sekalian? Ya, dalam Good News Program hari ini kita membahas tentang bersinar di marketplace bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Pak Chandra dan istrinya Bu Lili. Pak Chandra, tadi Anda berbicara tentang bank percaya gitu ya, istilahnya portfolionya udah semakin gede. Orang bilang bisnis itu semakin seperti bola salju, gulung terus, gulungannya semakin lama semakin gede. Nah, bagaimana dengan Anda? Cukupnya itu bagaimana gitu? Ya, puji Tuhan ya, kita tuh bisa tidak kebablasan seperti pengusaha-pengusaha yang lainnya. Ya. Kita berasa cukup karena kita tahu bahwa setelah kita melangkah ini hari, besok kita harus berbuat apa. Ya. Kita harus tahu juga anak-anak kita mulai besar, mana skala prioritas. Ya. Jadi di ini kita cukup untuk kita, dan anak kita itu hanya meneruskan apa yang kita kerjakan, dan kedepannya itu biar nanti perjuangan anak itu sendiri. Jadi istilahnya cukup ini ada istilahnya finishing line untuk pribadi Bapak gitu. Iya. Yeah. Kaderisasi jadi ke anak. Kalau dia memang mau ngambil proyek ini, coba dia mulai dari diri sendiri. Kalau mereka perlu mentor, kita akan mentor. Jadi istilahnya selama papanya masih ada, masih bisa ngawasin. Kita memberikan advice gitu, kader ke anak. Seperti Abraham mengajar anaknya. Nah, gitu. Secara pribadi apakah Pak Chandra nggak kepingin punya pulau sendiri, misalnya pulau pribadi, jet pribadi? Ada nggak istilahnya manusia hidup kan istilahnya ngelihat gitu ya, kepingin misalnya saya nggak tahu nih jam tangan yang harganya 10 miliar misalnya, I don't know gitu. Saya tidak pengen seperti itu, malah kenapa, kebalikannya. Apa yang Bapak inginkan? Yang inginkan itu kita hidup ini, sisa hidup ini bermanfaat bagi banyak orang. Karena for what? Kapal pribadi itu hanya kayak semacam menjerumuskan gitu ya. Daripada you need or you want gitu. Kita kan nggak butuh itu. Kita terutama hanya ingin aja. Anak-anak sekarang itu kalau dijemput sama Kijang katanya pada nggak mau naik. Beberapa anak-anak orang kaya itu kalau nggak Alphard yang jemput,
mereka nggak mau. Jadi itu kasihan juga. Itu gagal. Saya lihat orang tua yang begitu ada uang itu, dia kan mensuplai terbaik buat anaknya. Tapi anak itu jadi kebiasaan. Apalagi di Amerika juga sekolah gitu. Jadi saya lihat mobilnya harus mobil juga balap misalnya seperti itu. Ya, mobil yang bermerek gitu ya. Nah, orang tua saya anggap khawatir nanti berhasil pada saya. Nah, bagaimana Anda bicara masalah ini dulu ya? Terus kemudian bagaimana caranya banyak pengusaha yang istilahnya mungkin mereka terjebak gitu loh. Nggak tahu keluarnya bagaimana nih. Sehingga istilahnya maaf kata, istilahnya semalam ngeluarin uang 100-200 juta untuk entertainment, untuk bina hubungan gitu ya, istilahnya nggak sayang. Tapi kalau misalnya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan 1 juta aja istilahnya ditunda-tunda sampai beberapa bulan, atau misalnya harus mengatakan saya nggak bisa bantu kamu untuk yang ini gitu. Misalnya gimana nih Pak Chandra? Ya kalau dia, menurut pandangan saya pengusaha seperti itu pengusaha yang salah ya. Itu menyalahgunakan yang Tuhan percayakan. Itu banyak dunia mengatakan kalau orang punya uang banyak, kapal pesiar ini, tapi dia saya lihat untuk sosialnya, untuk ibadahnya kurang kecil, itu saya anggap orang miskin itu. Orang yang kaya itu orang yang benar-benar sosialnya luar biasa. Ke ibadahnya, ke ini, barulah manusia itu berguna. Nah kalau Pak Chandra sendiri dan Bu Lili apa yang biasanya dilakukan gitu loh dengan hal-hal seperti ini gitu? Puji Tuhan kita kan berpartner dengan anak-anak seiman ya. Kita juga punya anak-anak itu, kita punya Dominion Fellowship untuk mengajarkan value-value. Dan kita setiap, ya puji Tuhan lah, kita setiap ada keuntungan kita memang sisihkan untuk pekerjaan sosial juga di tempat kita. Semua ada mesbah Tuhan, ada yang khusus memang itu kita nggak ambil dananya untuk pekerjaan Tuhan. Blessing room kita sebut itu. Jadi disalurkan kemana-mana gitu ya. Walaupun kita nggak sempurna, tapi kita saling mengingatkan dengan anak-anak, dengan karyawan, nilai-nilai value kehidupan itu seperti apa juga. Kita kenal berasa cukup juga karena kita punya lingkungan. Komunitas kita itu jadi seiman, saling mengingatkan. Ya, ini penting sekali ya. Saya juga dapat dari teman mengingatkan. Firman Pak, ini apa artinya? Gini. Katakan kalau kumpulannya pencemooh ya jadi pencemooh. Karyawan juga kita sering kumpulkan setiap 1-2 bulan itu eksekutif club. Kita nggak bicara soal pekerjaan, tapi kita bicara soal value kehidupan. Mereka nggak boleh pisah kota karena suami istri itu godaan tuh tidak boleh merokok. Kesehatan juga kita ajarkan. Anak-anak pun kita tidak targetkan dia harus lebih besar dari kita, enggak. Malah kita ajarkan bahwa kita usaha ini usaha yang menurut kehendak Tuhan. Malah kalau nggak salah beberapa dari anak Pak Chandra dan Ibu Lili ada yang mau jadi hamba Tuhan ya? Iya. Itu dikasih nggak sama orang tua yang pengusaha gini? Dikasih ya? Tapi nggak berat hati kan? Kasih. Kita bangga kan ya. Malah bangga ya. Tapi puji Tuhan gitu puji ya. Tuhan. Jujur mula-mula kita agak syok gitu ya. Cuman setelah kita perdalam kita lihat, oh ini ternyata enggak seperti itu. Malah kita bangga justru. Karena kan pada terakhirnya kita dipanggil Tuhan juga nggak bawa apa-apa. Dia bilang, Mami kalau saya bikin apartemen, gedung-gedung tinggi itu kalau saya kembali ke Tuhan tuh nggak saya bawa. Tapi kalau saya menjamah banyak jiwa itu yang Tuhan minta. Terus kadang-kadang Tuhan kasih hikmat kepada kita. Banyak pengusaha-pengusaha dulu mungkin abad ke-18, 19 namanya luar biasa. Sampai sekarang mana peninggalannya? Cuman kalau ada pengusaha yang cinta Tuhan, dia memberi uangnya sebagian untuk pembangunan gereja atau tempat ibadah, sampai sekarang masih dikenang ada. Sepanjang masa ya. Dan ada memang pengusaha-pengusaha di dunia ini seperti Rockefeller Foundation kemudian ya. Itu yang banyak lagi ya. Dan kemudian Shaw Brothers gitu ya. Itu orang luar biasa. Anak-anak kita juga ada satu yang di Solo itu dia dulu mau workaholic sekali sampai pacarnya bilang kamu cukup seminggu sekali harus ada basket, harus ada persekutuan doa, nggak harus kerja mati-matian gitu. Balance ya, balance of life. Puji Tuhan, sangat menginspirasi. Pemirsa, sebelum kita lanjut, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Kalimantan Tengah. Ya, ibu ini bersaksi kepada kami, mengirimkan SMS berkata, terima kasih untuk doa dari Good News. Karena doa Bapak Ibu, keluarga saya mengalami pemulihan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Pemirsa sekalian, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari pemirsa yang di Kalimantan Tengah tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda, apapun juga sifatnya.
Mari hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dengan kasih karunia Tuhan saya ingatkan Anda kembali bahwa ingat, Tuhan ingin engkau berhasil memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ternyata Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bersinar di marketplace hanya di Good News Program. Langsung lanjut kepada Pak Chandra dan Bu Lili. Ibu Lili dulu, Bu, saya mau bertanya, kalau menurut Ibu yang dinamakan kebahagiaan keluarga itu apa, Ibu? Kebahagiaan keluarga menurut saya kebersamaan itu bersama keluarga ya. Terus kita bisa sama-sama bisa menerima satu sama lain positif negatifnya. Saya juga ajarkan anak-anak kalau kita tuh harus punya prioritas hidup, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi prioritas misalnya hubungan kita dengan Tuhan tuh seperti apa harus kita tingkatkan. Kedua dengan keluarga, ketiga untuk kesehatan dia, dan keempat itu yang baru usaha atau pekerjaan dia. Jadi kebersamaan itu kita memang setiap minggu itu harus ngumpul bersama keluarga makan gitu. Yeah. Good, amazing. Nah, untuk Pak Chandra nih bisa dorong untuk para pengusaha kata-kata dorongan apa terutama dalam hal istilahnya peduli kepada orang lain gitu loh, dan bukan hanya kepada diri sendiri. Silakan. Yang namanya pengusaha kan sering bicaranya hebat gitu ya. Kadang-kadang mana ada sedikit yang sombong gitu ya. Saya hebat, saya kaya gitu ya. Kalau di hadapan saya sih you kaya, you hebat itu bukan karena you punya proyek besar, mobil mewah ya. Kalau di hadapan saya yang namanya you orang sukses tuh kalau you berani spend uang you tuh untuk sosial, untuk tempat ibadah. Itu baru orang hebat. Gitu. Karena bermanfaat sekali uang yang ituinnya, yang di spendnya itu ya. Ya. Dan kemudian dorongan kepada mereka bahwa supaya nggak takut melakukan itu bagaimana? Jujur saya juga belajar dari mulai Rp1, Rp2 istilahnya gitu ya, sampai ribuan, ratusan, sampai jutaan, sampai ini kita coba belajar, dan ternyata itu kebahagiaan luar biasa. Jadi ada kebahagiaan pada waktu kita luar biasa, dan kita aja berasa tuh hidup itu lebih berarti seperti itu. Wow, oke, good. Terima kasih Pak Chandra, Bu Lili untuk mampir di Good News Program. Nanti lain waktu jangan lupa loh ya, kalau albumnya udah jadi mampir di Good News Program. Oke, thank you ya. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita lihat dan ambil daripada Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Pemirsa sekalian, di dalam topik ini kita berbicara tentang bersinar di marketplace. Ternyata dalam ayat ini dikatakan bahwa untuk seseorang bisa menjadi sukses, kaya, berhasil, menjadi makmur, banyak orang mendapatkan pengertian di dalam dunia ini bahwa nggak bisa ikut Tuhan dong. Kalau ikut Tuhan nanti larangannya begitu banyak gitu pemirsa sekalian ya. Tetapi di ayat ini mementahkan semua pendapat daripada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan kita nggak menginginkan atau kekristenan tidak menginginkan untuk orang menjadi sukses, kaya dan diberkati. Itu salah. Di sini malah dikatakan Tuhan sendiri yang ingin melihat engkau jadi kaya. Tuhan sendiri yang ingin melihat engkau menjadi orang yang berhasil. Kenapa pemirsa sekalian? Dengan sederhana dapat kita artikan karena Tuhan itu adalah Bapa kita.
Saya punya 2 orang anak dan saya tidak ingin melihat anak-anak saya menderita. Ya, saya sekolahkan mereka, saya mentorkan mereka, saya kasih nasihat mereka, kadang-kadang saya bahkan disiplinkan mereka, tujuannya mereka menjadi orang yang bertumbuh dengan sehat dan hidup benar. Pemirsa sekalian, demikian pula dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan engkau harus ingat. Seringkali kita, maaf pemirsa sekalian, kita lupa ingatan. Kita berpikir bahwa Tuhan gak ingin kita kaya. Salah pemirsa sekalian. Dengan kasih karunia Tuhan saya ingatkan Anda kembali bahwa ingat, Tuhan ingin engkau berhasil memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ternyata di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau ingin menjadi orang yang sukses, mengertilah dulu, ini perlu kekuatan. Katakan perlu kekuatan. Ternyata perlu kekuatan untuk orang menjadi kaya, menjadi berhasil. Bayangkan kalau tiba-tiba kita tidak mempunyai kekuatan nih, kaki kita. Ya, hati kita gak kuat untuk menjadi orang kaya. Tiba-tiba kita ngecek rekening tabungan ada 100 miliar. Pemirsa sekalian ya, kalau kita gak mempunyai kekuatan, ada 2 hal yang bisa terjadi. Nomor 1, orang itu bisa tiba-tiba gila. Pemirsa sekalian, gilanya belum tentu hilang ingatan telanjang, tidak. Tetapi dia bisa menjadi orang yang sangat rusak, sangat brutal hidupnya. Bagaimana tidak bisa istilahnya tiba-tiba uangnya semalam itu berubah seperti itu. Atau yang kedua, jantungnya nggak kuat, bisa mati, pemirsa sekalian, bisa langsung masuk ke liang kubur. Ya, jadi ternyata memang betul perlu kekuatan untuk seseorang memperoleh kekayaan, supaya orang itu bukan hanya mengerti bahwa kekayaan itu untuk diri, istri, suami dan anaknya saja, tetapi ada bagian daripada kekayaan itu yang Tuhan titipkan untuk orang lain. Untuk orang lain pemirsa sekalian. Untuk anak-anak yatim piatu, untuk orang-orang yang terlantar, untuk orang-orang miskin ya. Bahkan untuk orang-orang yang gak bisa makan, orang-orang yang gak bisa punya rumah ya. Banyak sekali dan saya gak perlu jelaskan itu, Anda pasti sudah tahu. Dan di sana dikatakan karena Tuhan punya perjanjian dengan nenek moyangmu. Nenek moyang kita siapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Jadi kalau engkau mengatakan bahwa dirimu adalah orang yang beriman, nenek moyangmu adalah Abraham. Di kitab Galatia dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ya, orang yang percaya kepada Yesus, yaitu Anda dan saya, dikatakan bahwa ikatan darah daripada Yesus ini menjadikan kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Dengan bapak orang beriman adalah Abraham. Jadi artinya ada satu ikatan yang sangat kuat ya, yang mengatakan bahwa apa yang Tuhan sudah sumpahkan kepada Bapak Abraham, ini perjanjian yang sama diberikan kepada saudara. Ada amin gak pemirsa sekalian? Ya, jadi mulai saat ini rubah cara pandang saudara. Mulailah engkau hidup dengan suatu pandangan bahwa Tuhan menginginkan, Dia yang pertama kali, Dia yang tinggal dalam diri saya, menginginkan pertama kali untuk saya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Yang kedua, karena ada perjanjian dengan Abraham yang diteguhkan dengan kematian Yesus dan kebangkitannya ini, maka apa yang Tuhan katakan kepada Abraham menjadi valid buat Anda, orang yang percaya. Maka mulai hari ini hiduplah dengan kesadaran ini bahwa Tuhan menginginkan engkau untuk menjadi sukses dan kaya dan berhasil. Sehingga pada waktu orang menyadari seperti itu, dia tahu dan berkata bukan dengan kuat dan gagahku, not by might, not by my power, tetapi dengan kasih karunia Tuhan dia memberikan kekuatan ini dan berkat-berkat ini. Sekarang tugasku adalah menjadi pengelola, katakan pengelola. Kalau Anda menjadi pengelola harta kekayaan kerajaan surga, maka Anda tahu, Anda akan mulai buka telinga, buka mata untuk bertanya kepada si bos, si pemilik harta ini semua. Dan kemudian akan bertanya, bos atau bapak atau Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini dengan uang ini, dengan harta yang, dengan excess supplies ini. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada saudara orang-orang yang tepat, pelayanan-pelayanan yang tepat, gereja-gereja yang tepat, atau mungkin bahkan orang-orang di luar gereja sekalipun yang memerlukan pertolongan, di mana nama Bapamu akan dipermuliakan. Firman Tuhan mengatakan pada waktu engkau berbuat baik, Bapamu di surga namanya dipermuliakan, pemirsa sekalian. Ya, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mau percaya bahwa mungkin pergumulan hari ini memang Anda miliki, tetapi di akhir pergumulan ini Anda dapat lihat bagaimana promosi Tuhan sudah sediakan. Dan bagaimana Tuhan akan menjadikan engkau orang-orang yang berhasil dengan satu tanggung jawab yang sangat besar. Dengan satu beban yang Tuhan berikan kepada saudara, bukan hanya masalah penginjilan, tetapi nama Bapamu di surga dipermuliakan. Maukah engkau berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini aku berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa Good News program dimanapun mereka berada. Terutama untuk para profesional, para pengusaha yang hari ini Tuhan, mereka lagi bergelut dalam berbagai macam pergumulan kehidupan atau tantangan dalam dunia usaha. Aku berdoa Tuhan, lawat mereka dalam nama Yesus. Engkau jangkau, Engkau jamah Tuhan. Engkau rubah hati mereka, Engkau rubah cara pandang mereka. Jadikan Tuhan mereka menjadi orang-orang yang sangat dahsyat, sangat militan Tuhan. Sehingga pada waktu berkat-Mu tercurah, mereka akan menjadi orang-orang yang akan nomor satu untuk memberkati kerajaan-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus aku melepaskan urapan, sukacita, keberhasilan, kekuatan untuk menampung kekayaan dan melepaskannya kembali. Di dalam nama Yesus, terima berkat, terima urapan, terima kesembuhan, terima damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk menjumpai pemirsa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.